Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meme Nugraha, NPM 192151034, mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, di mana surat Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi berarti gua atau penghuni-penghuni dalam gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Al-Makkiyah karena diturunkan di Mekah dan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Al-Kahfi berjumlah 110 ayat, di mana dalam surat ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai keimanan, yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberikan daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan Allah SWT tidak berubah selama-lamanya. Yang kedua, hukum-hukum, dasar hukum, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu kisah-kisah. Cerita Asbabul Kahfi yaitu cerita dua laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya adalah mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir, dan juga cerita antara Zulkarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj. Dan kemudian ada beberapa pelajaran penting lainnya, yaitu tentang kekuatan iman kepada Allah SWT serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari ilmu, adab sopan santun dalam mencari ilmu, dan juga di hadapan guru. Kemudian beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat serta memperjuangkan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Konon ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada Allah. Di antaranya yang pertama, menceritakan 7 seorang pemuda atau yang disebut dengan Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam, yang melarang rakyatnya untuk takwa kepada Allah SWT dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Yang kedua, menceritakan Sohibul Jantain, yaitu seorang pemilik kebun rindang dan subur namun kufur kepada nikmat Allah dan senang merendahkan yang lain. Yang ketiga, menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Nabi Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaan itu ditolak. Yang keempat, cerita tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan betapa pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab turunnya Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah berangkatlah Uqbaih bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Haris ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawab, ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawab, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal. Pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Kemudian yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang terakhir bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan." Kemudian mereka
pulang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu, dan malaikat Jibril menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan dari kaum Quraisy tersebut. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun membawakan wahyu, yaitu Quran surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi. Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, seorang pengembara. Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101 dan tentang ruh ayat Al-Isra ayat 80. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala anta bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim.